Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, dimanapun berada, apa kabar? Kita berjumpa lagi di vlog Lare Sarungan yang keberapa ini? Nggak tahu yang keberapa. Agenda kita hari ini adalah nganter Bunda Kavi untuk COD dagangannya. Untuk cuaca kita hari ini alhamdulillah panas ya. Dan di depan sana kita lihat mendung tanpa udan, ketemulan kelangan, katanya Mas Denny Caknan. Teman-teman sekalian, kemarin saya dapat pertanyaan dari teman-teman di angkringan. Mereka nanya sama saya tentang ngulik-ngulik masalah cinta ya. Karena kondisi tadi malam itu hujan deras, sehingganya nggak memungkinkan untuk lanjutkan diskusi. Jadi saya punya ide untuk bahas persoalan tadi malam itu lewat video ini ya teman-teman ya. Mengenai cinta, tentunya mas-mas, mbak-mbak yang nonton video ini pernah ngerasain, karena memang manusia itu hakikatnya diberi rasa cinta sejak lahir, atau fitrahnya punya rasa cinta. Dan saya akan jawab pertanyaan tadi melalui salah satu pandangan dari seorang ahli psikologi manusia, yakni Erich Fromm. Dia bertanya dalam bukunya itu, apa sih itu cinta? Dia sifatnya aktif atau pasif? Mana yang lebih penting, mencintai apa dicintai? Kebanyakan orang itu teman-teman mengartikan cinta itu sebagai rasa suka pada sesuatu, dan sifatnya kebetulan, tiba-tiba, atau seakan-akan kayak anugerah ngono. Kebanyakan kejadian itu responsif. Kalau ngerti responsif ya, seketika. Makanya banyak orang berkata jatuh cinta itu karena memang responsif. Kira-kira apa ya seperti itu ya cinta itu? Kemudian Erich Fromm itu menjelaskan perihal cinta tadi. Nah, cinta sendiri menurut Erich Fromm adalah sebuah seni. Yang namanya seni tentunya harus dipelajari. Sekalipun tanpa mempelajari kita bisa. Namun untuk mengerti hakikat cinta yang katanya seperti seni, yuk kita harus belajar. Karena dia seni, makanya memerlukan latihan, memerlukan praktek. Pertanyaan selanjutnya, apakah penting kita belajar soal cinta? Bagi saya penting teman-teman. Coba kita lihat problem manusia sekarang tentang cinta. Yang pertama, banyak orang melihat masalah cinta itu hanya dalam satu pandangan. Pandangan yang mana? Pandangan tentang siapa yang pantas kita cintai, bukan bagaimana kita mencintai. Kalau fokus kita pada apa yang kita cintai, nanti yang terjadi adalah kita sering milih-milih. Seleraku yang itu dan gak suka yang itu, kriteriaku begini dan gak suka yang itu. Padahal gak gitu. Aliranku ini misalnya, aku gak suka, bahkan benci yang itu. Itu juga namanya egois. Jadi pertama-tama fokuslah terhadap bagaimana cara mencintai yang benar. Kemudian Erich Fromm menjelaskan lagi bahwa problem cinta selama ini orang kerap salah paham. Dianggapnya mencintai itu pertama-tama harus ada yang dicintai. Padahal tidak gitu. Pertama-tama kita harus tahu dulu cara mencintai yang benar. Contoh, kalau teman-teman ingin bikin karangan, baik itu tulisan, baik cerita ataupun puisi misalnya, teman-teman harus tahu dulu EYD-nya kan. Tanpa EYD, apa kita bisa menulis? Ya jelas bisa, namun kebanyakan banyak salahnya. Contoh lain misalnya, kalau teman-teman hobi nyanyi, ya harus tahu dulu cara bernyanyi yang benar, baik tahu tangga nada, model irama dan lainnya.
Nah, ketika sudah tahu, barulah bernyanyi. Sering kan kita dengar teman-teman di sebelah kita itu nyanyi diiringi gitar, jreng, jreng, jreng. Tapi nada dan temponya tidak masuk, bisa jadi kecepatan, terlalu lambat, fals, dan itu semua terjadi karena apa? Karena kita nggak belajar tentang ilmu bernyanyi. Sampai sini paham? Kalau belum paham, yuk kita cari contoh lain. Misalnya kalau teman-teman di perkuliahan atau sekolah, ya sama kasusnya. Mau dapat objek penelitian sebagus apapun, tapi kalau kita nggak ngerti cara nulis dan memaksakan nulis, ya nanti gak karuan. Akhirnya podo ae. Bisa malah kesimpulan bab kita letakkan di awal bukan di akhir. Kembali lagi ke bahasan cinta ya teman-teman. Jadi cinta itu bukan sekedar perasaan suka. Beruntunglah kita yang punya rasa cinta. Enggak, dia harus juga dipelajari. Dan makna akhir adalah bagaimana kita belajar tentang seni mencintai. Kemudian Fromm kembali melanjutkan bahwa cinta itu sifatnya aktif, bukan pasif. Masa udah nembak terus diterima, kemudian apa lagi? Ayo, masa ya kita harus bingung, gak tahu mau ngapain lagi? Harus ada agenda lain lagi. Makanya sebenarnya bukan jatuh cinta, tapi bangunlah cinta, tegakkanlah cinta, dirikanlah cinta. Standing in bahasa Inggrisnya. Kalau bahasanya Quran itu seperti ikomis sholah atau dirikanlah sholat. Kalau jatuh cinta itu kesannya sesaat teman-teman. Nah, makanya dipikir-pikir dulu, baru dikedipin, baru dilirik, wis deg-degan. Terus teman-teman ngomong dalam diri, apakah ini namanya cinta? Gak semudah itu Ferguson. Jadi janganlah diterima dulu, dilihat dulu, ditelaah dulu. Wah, jangan-jangan ini tipuan, jangan-jangan cuma perasaanku. Nah, untuk membiasakan hal seperti ini, perlu yang namanya latihan, perlu pembiasaan. Maksudnya belajar tentang seni mencintai. Kan banyak di antara kita yang kecewa, kenapa begini, aku luwes cinta, sudah begini-begini, tapi kok dia malah begitu. Nah, itu yang salah bukan apa-apanya. Ada yang salah tentang cara kita memahami cinta. Dan nanti di video-video selanjutnya kita akan bahas lagi lebih dalam persoalan kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa saya begini, kenapa dan selain sebagainya. Pokoknya kita bahas tuntas. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang kesulitan masalah percintaannya. Oke, mungkin hanya sekian karena kita juga sudah sampai ini teman-teman di lokasi pengantaran pesanannya Bunda Gavi. Sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ya ada yang perlu ditanyakan, monggo dipertanyakan. Kalau bisa saya jawab, yo tak bantu jawab. Kalau enggak, yo kita cari jawabannya sama-sama. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.